Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desida Nasari, NPM 21140050, Prodi PGSD 2D. MK Strategi Pembelajaran, dosen Ibu Nurjana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry. Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasikan peserta didik untuk menganjurkan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga meneliti secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Pengertian di atas senada dengan pendapat Priyansa dan Doni 2017 yang mengungkapkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menganjurkan pertanyaan dan menarik simpulan dari prinsip-prinsip umum berdasarkan pengalaman dan kegiatan praktis. Artinya, pembelajaran ini menuntut siswa untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan lewat pertanyaan atau penyelidikan secara makna bahasa. Inquiry berasal dari bahasa Inggris, yakni inquiry, yang bermakna penyelidikan atau permintaan keterangan, seperti yang diungkapkan Anam 2016. Bahwa secara bahasa inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau peminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri, sementara itu Bell dalam Priyansa Doni 2017 menyatakan bahwa pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur, dan mentransformasikan informasi. Model pembelajaran inquiry menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pendapat beberapa ahli lain mengenai pengertian pembelajaran inquiry based learning model. Yang pertama, Wogulo. Pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Gulo dalam Anam, Hoirul 2017. 2. Kofarman. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, menganjurkan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen, sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Yang ketiga, Hanapi dan Sudjana. Model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri, mengetahui sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Yang keempat, Abidin. Menurut Abidin 2018, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide. Langkah-langkah model inquiry berbimbing. Sotikno 2014 mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran inquiry terbimbing sebagai berikut. Yang pertama, orientasi merupakan langkah untuk membuat peserta didik menjadi peka terhadap masalah dan dapat merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian. 2. Rumusan hipotensi digunakan sebagai pembimbing atau pedoman di dalam melakukan penelitian. 3. Definisi merupakan penjelasan dan pendefinisian istilah yang ada di dalam hipotensi. 4. Eksplorasi dilakukan dalam rangka menguji hipotensi dalam kerangkaan validasi dan pengujian konsistensi internal sebagai dasar proses pengujian. 5. Pembuktian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersangkut paut dengan esensi hipotensi. 6. Perumusan generalisasi, yaitu menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik dalam pemecahan masalah. Model pembelajaran inquiry. Pertanyaan. Model pembelajaran inquiry menerapkan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model pembelajaran inquiry menetapkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerimaan pembelajaran melalui penjelasan guru secara formal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan
diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga dihadapkan dapat menemukan sikap pertanyaan diri. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya-jawab antar guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik-teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Ketiga, tujuan dari penggunaan model pembelajaran inquiry adalah mengembangkan pengampunan pemikiran secara sistematik, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam model pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi pembelajaran. Model pembelajaran inquiry merupakan bentuk dalam pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Dikatakan demikian sebab dalam model pembelajaran ini siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, siswa membuat pertanyaan mereka sendiri. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran, tidak hanya menerima pembelajaran yang telah dirancang guru. 2. Peserta didik memperoleh bukti pendukung untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator siswa dalam belajar, sementara seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. 3. Siswa menjelaskan bukti jawaban yang telah dikumpulkan, menghubungkan penjelasan dengan pengetahuan yang didapatkan dari proses investigasi, serta membuat argumen dan membenarkan. Kegiatan ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, logis, dan kritis siswa. Pengembangan inclusive learning tentunya sebagai salah satu model pembelajaran yang merupakan alternatif dari model lain. Inquiry ini learning memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri pula. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry menurut React-nya 2012. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. 2. Membantu dalam menggunakan igatan dan transfer pada situasi proses pembelajaran yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotensinya sendiri. 5. Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. 6. Situasi proses pembelajaran menjadi lebih merangsang. 7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 8. Memberi kebersamaan siswa untuk belajar sendiri. 9. Dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. 10. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selain memiliki keunggulan, model pembelajaran inquiry juga memiliki beberapa kelemahan menurut Sohelti dan Rohimah. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentuk dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. 3. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sharing pendidikan sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan beberapa teori menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran menurut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan pencobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Terima kasih. Cukup sekian presentasi ataupun hasil video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.